Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Al-Fisam, NIM L0111991008 dari jurusan Ilmu Kelautan. Di video kali ini saya akan membahas mengenai Tridacna derasa, yaitu salah satu filum dari moluska. Namun sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit tentang moluska. Jadi moluska adalah kelompok hewan yang sifatnya tripoblastik selomata dan invertebrata yang bertubuh lunak dan multiseluler. Jadi terkhusus di video kali ini saya akan membahas mengenai Tridacna derasa. Tridacna derasa merupakan salah satu spesies terbesar kedua dari semua spesies kima. Jadi kima merupakan kerang. Tridacna derasa dapat tumbuh hingga panjang maksimal dengan ukuran 20 inci atau sama dengan 50 cm. Meskipun pernah juga ditemukan dalam ukuran 24 inci atau 60,96 cm oleh CITBS pada tahun 2015. Memiliki cangkang yang berat dan sangat tebal pada bagian umbo. Kemudian celah cangkang yang bergelombang 6-7 bulatan dari celah tulang rusuk. Lubang disal sempit dan pendek dan biasanya garis engsel lebih dari setengah panjang sel. Kemudian pada bagian inhalannya terdapat tentakel-tentakel yang kecil. Kemudian kelenjar bisus akan muncul ketika dewasa. Tridacna derasa dikenal juga dengan nama lain, yaitu Southern Giant Clam dan Smooth Giant Clam. Dinamai Smooth Giant Clam karena biota ini memiliki tekstur cangkang yang lembut dan tebal. Tridacna derasa memiliki pola yang bergaris atau bintik-bintik dalam berbagai kombinasi warna, mulai dari orange, kuning, hitam, biru, dan putih pada materialnya. Oke, selanjutnya yang akan kita bahas adalah klasifikasi dari Tridacna derasa. Jadi Tridacna derasa ini masuk ke dalam kingdom Animalia, termasuk dalam filum Mollusca, kelas dari Bivalvia, ordo dari Cardida, subordo dari Imparidentia, famili dari Cardidae, family dari Tridacninae, genus dari Tridacna. Tridacna derasa ini ditemukan oleh Rodin pada tahun 1798. Selanjutnya adalah aspek biologi. Ketika kerang Tridacna pertama kali mencapai kematangan seksual, biota tersebut adalah jantan dan menjadi hemaprodit simultan sekitar 1 tahun kemudian. Setiap spesies matang secara seksual pada usia yang berbeda-beda. Beberapa kerang matang seksual sebagai kerang jantan pada waktu 2 tahun dan kemudian secara bertahap akan memperoleh gonad betina. Ketika kima sudah siap untuk memijah, dalam artian organ jantan dan betina dalam kondisi yang sudah matang, pelepasan sperma dan sel telur dilakukan dalam kondisi terpisah. Hal ini untuk mencegah terjadinya pembuahan sendiri atau biasa disebut dengan self-fertilization, meskipun tidak ada jaminan untuk melakukannya. Biasanya sperma akan dilepaskan terlebih dahulu, baru kemudian sel telur. Pelepasan sperma dapat dipicu oleh suhu, cahaya, perubahan salinitas, dan adanya feromon. Pelepasan sperma dianggap sebagai isyarat untuk pelepasan sel telur oleh kerang lain, dan sebaliknya kerang akan lebih jauh melepaskan sperma karena kehadiran sel telur di dalam air. Pelepasan sperma di dalam hatchery dapat diinduksi artifisial dengan menambahkan gonad kerang yang dimaserasi atau direndam dalam pelarut atau neurotransmitter seperti serotonin. Sperma dan sel telur kemudian dilepaskan ke dalam air dengan kontraksi yang kuat dari otot aduktor yang menutup katup cangkang dengan sangat erat. Hal ini dapat berlangsung lebih dari 30 menit untuk melepaskan miliaran sel sperma dan jutaan sel telur dengan diameter 100 wm ke dalam air. Untuk spesies yang lebih besar, ratusan juta sel telur dapat dilepaskan. Kebanyakan kerang memenuhi kebutuhan nutrisi mereka dengan menyaring makanan dan menyerap senyawa organik terlarut dalam air. Kerang Tridacna derasa akan Susantella membuat makanan sendiri dan menerima sebagian besar dari Susantella. Penelitian menunjukkan bahwa kerang Tridacna derasa pada usia di bawah 4 tahun tidak akan mampu menyediakan ruang yang cukup untuk Susantella
untuk menjaga agar kerang tetap hidup. Dibanding kerang lainnya, Tridacna derasa makan lebih banyak makanan dibanding dengan beberapa kerang lainnya. Baiklah, selanjutnya yang akan dibahas adalah aspek ekologi. Secara geografis, sebaran Kima sangat terbatas di daerah tropis Indo-Pasifik. Di Laut Merah membentang ke timur sampai ke Pulau Amutu dan Pulau Pisairan di Pasifik. Tiap-tiap jenis mempunyai sebarannya tersendiri. Terkhusus Tridacna derasa mempunyai sebaran dari Pasifik Barat dan Mikronesia. Beberapa dapat ditemukan dengan berwarna biru atau hijau bergaris. Tridacna derasa yang hidup di perairan Great Barrier Reef Australia biasanya berwarna biru terang. Di lokasi lain dapat ditemukan dengan warna coklat keemasan dan hijau dengan celah berwarna biru di bagian mantelnya. Menurut IUCN Red List, Tridacna derasa masuk dalam kategori rentan, golongan jenis Kima yang hidupnya menempel bebas di dasar yang berpasir di daerah terumbu karang. Contohnya adalah Tridacna derasa. Sekian penjelasan dari spesies Tridacna derasa. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.